Kali ini kita akan bahas bitmap, terus queue, kemudian stack, kemudian tree. Jadi untuk masing-masing ini, misalnya untuk queue, nanti kita akan fokus untuk bitmap, kita akan fokus di implementasi dulu, bagaimana membuatnya itu, dan kenapa perlu ada bitmap. Kemudian baru masuk ke use cases. Nah, tapi kalau buat yang queue sama buat stack, kita lebih fokus di use cases. Jadi ini juga akan kita bahas implementasinya kayak apa, tapi nggak in detail, tapi akan banyak di use cases. Karena kalau queue itu banyak dipakai buat high scalability system. Jadi nanti kita akan belajar different pattern di queue. Untuk stack, ya detail akan masuk. Kemudian use cases-nya juga akan lebih banyak di use cases. Untuk tree, dua-duanya ada. Tapi yang tree belum selesai ya, jadi ini masih very simple use cases. Nanti akan ditambahkan. Oke, kita masuk ke bitmap. Ini sebenarnya nyambung sama materi sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa ya, tapi pakai boolean kan. Kemudian kita improve itu dengan belajar ada Bloom filter, gimana supaya kita bisa nyimpan lebih efisien lagi. Nah, bitmap ini tambahan dari itu. Jadi contoh use case-nya adalah ini. Kita ada kota-kota yang kita ingin identify apakah kita sudah pernah visit kota itu apa belum. Jadi di sini kita sudah pernah visit kota 1, 5, 6, 8, 10. Nah, kita pengen ngecek given sebuah city ID, kita pengen ngecek apakah kita pernah visit city itu apa belum. Cara paling gampang ya udah kita pakai ON aja, kita looping array ini, si city ID itu ada di situ apa enggak. Tapi ini ON kan, karena perlu looping semuanya. Nah, terus kita kemarin belajar pakai pakai set atau pakai boolean array gitu. Ya udah kita instead of kita simpen ID-nya sebagai array, kita simpen boolean array sebanyak jumlah kotanya. Kotanya kan 30 ya. Terus kalau kita pernah visit, kita mark as true. Jadi ini sama kayak di atas, cuma ini menjadi indeksnya. 15, jadi city-nya menjadi indeksnya. Nah, ini udah jauh lebih efisien, cukup O1, karena kan array indexing itu kan O1 ya. Cukup cek apakah itu true atau false. Nah, tapi ada yang lebih efisien. Jadi bahkan ada yang lebih efisien dari ini. Jadi kalau kita hitung efisien bukan dalam segi time complexity, tapi dalam segi uh, apa namanya, memory complexity, memory storage lah. Yang atas ini masih ON storage-nya. Jadi kalau ada 30 city ya kita perlu array dengan size 30 kan. Makin banyak city-nya juga makin gede ini storage-nya. Sebenarnya nggak gitu masalah sih. Boolean juga sudah cukup optimal. Tapi coba kita hitung ya. Jadi ini code buat menghitung size-nya berapa. Ini integer. Kalau integer di Python menggunakan 28 bytes. Boolean 28 bytes. Ternyata sama ya kalau di Python. Nggak tahu kenapa. Kalau array of boolean yang tadi ya, yang 30 tadi itu, 30 cities, itu butuh 1136 bytes. Nah, bisa nggak lebih efisien? Jadi nggak perlu 1000 something bytes, tapi dibikin lebih kecil. Ternyata bisa. Kita kecilin itu menjadi 28 bytes. Nah, gimana caranya? Pakai bit. Jadi ini agak masuk ke low level. Tapi sebelum ke situ coba kita belajar soal binary numbers dulu ya. Jadi semua angka itu ada tipe, semua angka itu pasti direpresentasikan dalam binary. Misalnya angka 5. 5 itu binary-nya adalah 101. Ya, angka 1 binary-nya adalah 1. Angka 2, 10. Buat yang belum pernah belajar ini, sebenarnya caranya gampang sih. Jadi misalnya 101. Kita ingin mengubah dari binary menjadi desimal.
Kita lihat dari kanan ke kiri. Jadi yang paling kanan itu adalah kita kasih nomor ya, 1, 2, 3. Jadi 0. 0, 1, 2. Nah, yang paling kanan ini kita kalikan dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Terus ini juga sama. 1, ini jadi 2 pangkat 1 kan. 2 pangkat 1 dikali 0. 0. Terus di sini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 dikali 1. 4. Kemudian ini semua ditambahkan. 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5. Jadi sebenarnya gampangnya adalah uh, ini 4, 2, 0. 4, 2, 1. Ini menandakan apakah uh, angka 1 ini on atau off. Jadi 101 artinya angka 1 ini on. Jadi kita ambil angka satunya. Kalau 0 artinya angka 2 di sini adalah mati, nggak dipakai. Makanya 0. Ini juga sama. 1 berarti angka 4 di sini nyala. Maka diambil. Jadi ini lanjut ya. Kalau mau digitnya lanjut ke belakang, ini ada 16. Kelipatan 2 lah. 32 dan seterusnya. Dan sama di sini adalah menandakan on atau off. Jadi kalau ini jadikan 1, kita mengartikan bahwa si 2 ini, 2 pangkat 1, 2 ini sedang nyala. Berarti di sini akan nyala, kita ambil 2, hasilnya adalah 7. Ini cara konversi dari binary ke desimal. Nanti sama ya, ini kebetulan bilangan binary, tapi kalau kita ngomongin soal bilangan heksadesimal, heksadesimal tuh, kalau binary kan berarti 0 sampai 1 kan, cuma ada 2, 0, 1. Kalau heksadesimal, ada dari 0 sampai 15. Gimana dong cara nulis 15? Jadi gini, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Kemudian 10 itu pakai A, B, C, D, E, F. F itu 15. Nanti uh, nanti representasinya, ini kan yang atas desimal ya. Yang bawah ini binary-nya. Kalau di sini, berarti ada hexadesimal. Kalau binary cuma 0 sampai 1, hexadesimal berarti bisa sampai F ya. Berarti bisa F, 2, C, 0 misalnya. Nah, ini logikanya juga sama. Yang ini nih um, perkalian untuk bukan 2 pangkat, tapi 16 pangkat. 16 pangkat. Jadi 16 pangkat 0 dikalikan 0, dapat hasilnya. Nanti 16 pangkat 1 dikalikan C. C itu kan 10, 11, 12, 12 ya. Dapat hasilnya, kemudian dijumlahkan. Caranya sama ya. Bagaimana sebaliknya? Kalau kita punya angka, kita ingin ngubah jadi binary. Kalau ini kan dari binary menjadi angka kan, jadi desimal kan. Kalau kita punya desimal jadikan binary, caranya pakai pembagian. 5 karena binary jadi dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan sisanya hasilnya adalah 2. Sisa pembagiannya 1. Terus 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sisa pembagiannya adalah 0. Nah, binary-nya adalah ini dibaca dari bawah ke atas. 101. 101. Kita coba baru satu lagi ya. 7. 7 bagi 2 hasilnya 3. Sisa 1. Terus 3 bagi 2 hasilnya 1. Sisa 1. Udah, jadi 111. Itu angka 7. Um, sampai sini ada pertanyaan dulu?
Di beda bahasa pemrograman ada cara berbeda untuk ngeprint binary numbers ya. Kalau di Python bisa pakai bin ini. Jadi ini akan ngeprint, sebenarnya nggak perlu ini sih ya. Kalau ini dihapus, tapi juga nih. Ini ngubah jadi binary lah, jadi 0101. Cuma ada 0B di depannya. Saya nggak suka itu, jadi tambah tambah ini. Itu cuma buat hapus 0B aja. Oke. Kalau nggak ada ini ya, kalau kita pengen ngeprint juga bisa. Ya itu dengan cara tadi kan kita kita bagi dua, dapat angkanya, kita print. Bisa juga kita implementasikan si metode binary ini. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan banyak memakai metode print binary ini. Jadi, print binary ini, dia akan dapat sebuah desimal, dia akan ngeprint desimal itu, binary numbers-nya apa gitu ya. Ini helper aja buat membantu memahami. Nah, kita masuk ke operasi-operasi basic di binary. Jadi, yang pertama itu shifting. Kita bisa geser ke kiri sama ke kanan. Mungkin hampir di semua bahasa pemrograman ada kayak gini ya. Jarang dipakai sih, cuma kalau pengen tahu magicnya apa, itu sebenarnya buat geser ke kiri. Contoh ini, satu itu kan binary-nya satu ya. Kalau kita geser ke kiri, ini angka satu ini akan geser ke kiri dan ditambahkan 0 di kanannya. Geser lagi ke kiri, maka dapat ini. Jadi akan nambah 0 di kanannya. Jadi ini satu, ini artinya adalah angka satu digeser ke kiri sebanyak satu kali. Ini angka satu digeser ke kiri sebanyak dua kali. Kalau saya bikin lagi, geser sebanyak 10, ya akan kayak gini. Atau saya punya angka 3 gitu. 3 itu kan satu-satu. Print binary 3. 3 itu kan satu-satu. Digeser ke kiri sebanyak 10, ya gampang aja ya, cuma digeser ke kiri, sisanya diisi 0. Kalau shifting right, ya sama kayak dikali 2. Kalau shifting right, itu geser ke kanan. Jadi kalau ini geser ke kanan, misalnya 11 ya, digeser ke kanan sebanyak satu kali, ya ini geser ke kanan, angka satunya ini hilang. Digeser ke kanan dua kali, ya ini geser ke kanan semua, satu-satu ini akan hilang, jadi 10. Nah, menariknya, shifting left sama shifting right itu efeknya sama dengan dikali atau dibagi sama bilangan pangkat 2. Jadi, kita bisa bikin perkalian dengan 2, cukup digeser ke kiri. Contoh 5, 5 kali 2 berapa? Ya, tinggal digeser ke kiri aja. Atau 5 bagi 2, tapi ingin dibuletin ya. Jadi ini sama dengan 5 bagi 2. Ini sama dengan 5 kali 2. Kenapa 2? Kenapa magic 2 bukan 3, 4? Karena binary. Karena kita pakai binary. Binary kan 2 ya. Atau secara lebih general, sebenarnya ini lebih tepatnya dikalikan 2 pangkat sekian. Jadi kalau digeser, ini pangkat 2-nya. Ini artinya dikali 2 pangkat 1. Ya, kali 2 pangkat 1. Ya, 1. Nah, kalau pengen dikali dengan 2 pangkat 2, ya udah digesernya ke kiri 2 kali. 3 digeser 2 ke kiri, itu sama dengan, ini kan 4 ya, 3 kali 4, 12. Ini sama dengan 3 kali 2 pangkat 5. Nah, coba kita lihat di atas ya. Apakah benar dikalikan 2? Yang ini? Ini kan kedapatan 2 ya. Ini kali 2, kali 2. Ini juga sama. 3 digeser sebanyak berapa kali itu? Ya udah hapus. Ini juga sama. Ini bagi 2 ya. 11 bagi 2, 5 bagi 2, 2. Ya. Secara complexity, belum pernah lihat dalamnya. Tapi harusnya sama aja ya. Maksudnya kalau saya implement bahasa pemrograman dikalikan 2, nanti di compilernya juga akan dibikin operasi yang efisien sih. Cuma nggak tahu, mungkin ada yang lain yang pernah nyobain bandingin.
Ini juga sama, kalau ini 1, ya berarti ini bilangan kelipatan 2 ya, 2 pangkat. 1, 10. 1024. Jadi artinya ini 2 pangkat 10. Itu operasi shift, ada left, ada right. Terus ada lagi operasi AND, operasi OR, sama operasi XOR. Sama NOT gitu ya. Saya belum nambahin di sini ya, lupa. Kita bikin deh. Jadi ada AND, OR, XOR, sama NOT. Kalau AND itu, kalau AND, misalnya kita punya binary 5. Terus kita punya binary 4. Nah, kalau kita AND kan dua-dua itu, ini AND, artinya dia akan lihat satu-satu ini. Kalau sama-sama 1, akan menjadi 1. Selain itu akan jadi 0 gitu ya. Jadi dua-duanya harus 1 supaya jadi 1. Ini 1 sama 0 ya nggak sama, jadi akan jadi 0. Ini 1-1 ya akan jadi 1. Ini operasi N. Mungkin agak kompleks ya. Sama 7. Nah, kalau 7, berarti yang ini akan 1. Cuma yang ini tetap 0. Ini N. Terus ada juga yang OR. Saya copy aja ya. Kalau OR di Python pakai gini hasilnya. Jadi OR itu asalkan salah satunya adalah 1, maka hasilnya 1. Jadi ini contohnya nggak bagus. 7 kurangi 2 sama 4 deh. Ya, ini OR. Ini karena 0 dua-duanya akan jadi 0. Tapi kalau salah satunya aja angka 1, maka akan jadi 1. Ada lagi NOT. NOT itu tinggal dibalikin sih, di flip. Jadi kalau sebelumnya itu 0 menjadi 1, kalau itu 1 menjadi 0. Ini ada two complements. Ya, ini gara-gara two complements sih. Harusnya ini kan jadi 0, ini jadi 1, tapi yang belakang ini kenapa tetap 1 gitu ya. Cuma kayaknya nggak kita bahas ya. Agak panjang. Langsung aja ke XOR ya. XOR. XOR kayak gini. Ini jadi di Python pangkat itu bukan pakai kayak gini ya. Python tuh pangkat pakai gini. Ini buat exclusive OR. Jangan salah. Exclusive OR itu artinya kalau dia harus berbeda supaya hasilnya jadi 1. Kalau sama hasilnya 0. Jadi ini 1, 0. Ini kan beda. Maka akan jadi 1. 0, 0 itu sama, maka akan jadi 1. Kok jadi segini ya? Nah, 5 itu ini, 4 itu ini. 1, 0. Agak lupa. Oh iya, salah. Exclusive OR itu harus berbeda ya supaya jadi 1. Kalau sama akan jadi 0. Ini 1, 0, karena berbeda jadi 1. Ini karena ini sama, maka jadi 0. Jadi ini 0, 0, 1 outputnya. Nah, buat apa kita tahu ini? Karena nanti akan kepake. Misalnya, kita ingin ngecek apakah di bit ke I itu adalah
nyala apa mati. Nyala itu artinya 1, mati itu artinya 0. Contoh misalnya angka 5 nih, 101. Kita ingin tahu apakah di bit ke-0, kita hitungnya dari kanan ya. Jadi ini bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2. Kalau kita ingin tahu apakah bit ke-0 itu nyala apa enggak, tinggal di N-kan dengan 1 digeser sebanyak 0 kali. Jadi ini kita pengen tahu indeks ke-0 nyala apa enggak. Ini artinya kita pengen ngecek angka 5 itu di indeks ke-0 nyala apa enggak. Ini pengen ngecek apakah angka 5 di indeks ke-1 nyala atau enggak. Ini juga sama. Caranya dengan di N-kan 1 digeser sebanyak itu. Logikanya gimana? Logikanya gini. 5 itu kan 101 gitu. Buat yang penasaran kenapa kita perlu belajar ini, tenang dulu, nanti akan nyambung sama pembahasan yang use case yang sebelumnya tadi ya. Kita ingin ngecek apakah bit ke-1 ini nyala apa enggak. Jadi kita semacam bikin kayak gini. Mas bit, MASK. Terus ini kita lakukan operasi N. N itu kan hanya satu ketika dua-duanya sama-sama satu kan. Jadi ini kayak kita membuat semacam filter gitu. Buat nolosin cuma di bit ke-0, bit ke yang ini. Yang lainnya 0 kan. Ini kayak kita ngehalangin tuh, kita blok ini semua. Nah, kita mask dengan ini, maka hasilnya adalah 1, 0, 0. Jadi kita mengabaikan yang ini. Kita nggak nganggap, karena dikasih 0 kan. Di N kan dengan 0 pasti akan 0. Nggak akan lewat lah. Cuma ini yang akan lewat. Gimana misalnya ini 0, ya akan lewat juga sih. 0 akan lolos ke gate-nya ini, tapi hasilnya juga jadi 0 karena sama dengan yang di atas. Nah, coba kita coba satu lagi. Sekarang yang kita loloskan adalah bit ke-1. Maka outputnya menjadi ini. Ini nggak lolos, cuma ini yang lolos, tapi angka 0, sorry, ini 0 ya. Nah, jadi ini adalah 1 digeser sebanyak 1 kali. Yang ini adalah bilangan 1 digeser sebanyak 0 kali. Jadi ini disebut sebagai mask bit, mask bit, buat ngecek apakah indeks ke-0 itu nyala apa enggak. Ini buat ngecek apakah indeks ke-1 nyala apa enggak. Jadi kalau udah didapetin ini ya, kalau kita dapat angka 0, pasti itu mati. Jadi indeks ke-1 itu mati. Tapi kalau bukan angka 0, maka itu nyala. Contoh lain, kita punya bilangan 8. 8 itu kan 1, 0, 0, 0 ya. 0, 1, 2, 3. Ya. Kalau kita ingin ngecek indeks ke 0, 1, 2, 3, ketiga, itu nyala apa enggak, berarti di-N-kan dengan ini. Tuh, 1, 2, 3. Ya. Akan di-N-kan dengan ini. Maka hasilnya cuma lolos yang paling kiri kan. Hasilnya ini. Nah, ini kalau di-convert jadi binary adalah angka 8. Jadi as long as ini hasilnya bukan angka 0, itu kan berarti ada bit-bitnya lolos kan. Berarti nyala bit itu. Sesimpel itu sih. Jadi cukup digeser, di-N-kan dengan ini, mask bitnya. Kalau itu bukan 0, berarti nyala. Ini true, artinya indeks ke 0, bit ke 0 itu nyala, bit ke 1 mati, bit ke 2 itu nyala. Oke, ini untuk ngecek apakah bitnya nyala apa mati. Terus, gimana kalau kita pengen ganti? Yang sebelumnya 0, jadi kita pengen ganti indeks ke I atau bit ke I, kita nyalain. Geser ya, di sini. Kalau kita ingin turning on bit, gimana caranya?
Ada yang mau nebak? Diapakan? Katakan pengen nyalain indeks bit ke 1 gitu ya. Berubah menjadi ini. Silakan komen. Caranya gimana? Ya, pakai OR. Jadi indeks ke 1 kan. Oke, indeks kedua deh, biar biar enak. Berarti pengen jadi gini. Berarti kita belum bikin mask bit. Pakai angka 1 digeser 2. Jadi angka 1 digeser ke kiri 2, berarti jadi gini. Nah, kita punya ini. Kalau kita ingin nyalakan, ya udah pakai OR. Karena OR itu kan kalau as long as salah satunya angka 1, dia akan jadi 1 kan. Jadi ini akan membuat ini jadi nyala. Kalaupun ini udah 1 sebelumnya, kalau di OR kan ya nggak akan berubah. Karena 1 OR 1 kan juga 1. Ini OR. Mirip kayak yang kiri tadi ya. Ini kita pakai N tapi buat ngecek apakah nyala apa enggak bitnya. Kalau kita pengen nyalain, tadi buat ngecek, kalau kita pengen nyalain, kita pakai OR. Logiknya sama ya. Ini digeser sebanyak bit yang kita ingin cek. Ya. Gimana kalau mau matiin? Oke, silakan tebak. Kalau mau matiin gimana? Ini ingin menjadi 1001. Pengen matiin bit kedua. Jadi gini. XOR apa? Bukan. Jawabannya pakai agak banyak. Pakai not terus di end kan. Jadi kita pengen matiin yang ke 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 012 kedua ya. Nah, ini bikin kayak gini. Ini. Tapi ini jadi ini sama dengan yang tadi ya. Satu digeser ke 2 kali ke kiri. Kemudian ini dinegasikan. Dinegasikan akan menjadi gini kan. Nah, setelah jadi gini, kita operasi N. Nah, ini jadi mati kan. Jadi semuanya tetap nyala. Tuning off kan. Tuning off bit berarti selain bit kedua pengennya nyala semua kan. Maka dikasih 1 nih. Dikasih 1, berarti tetap akan lolos semuanya. Nggak berubah. Tapi hanya di bit kedua ini yang kita matikan. Kalau pengen matiin kan di end kan dengan 0 akan mati. Jadi ya begitu. Ya, detailnya nanti bisa di-review lagi. Tapi intinya kita sudah bisa ngecek apakah bitnya nyala atau mati. Bisa ganti, bisa nyalain, bisa juga matiin. Ada juga flipping ya. Flipping itu dibalik. Yang ya kita kalau 1 jadi 0, kalau 0 jadi 1 gitu ya. Jadi bukan tuning on, bukan tuning off. Dia nge-toggle. Kalau dia sebelumnya nyala akan mati, kalau mati akan nyala. Ini bisa pakai XOR. Mungkin nggak saya bahas, tapi bisa lah flipping ya. Nah, terus ngapain dong kita belajar itu? Ini bisa buat tadi. Kan kita punya uh, array of boolean kan. Boolean itu kan cuma bisa 1 atau 0. Yang ini. Berarti boleh dong ini direpresentasikan dengan binary. Ini coba saya copy ya, yang atas ini tadi. Copy ke bawah yang ini. Jadi ini sebelumnya, ini setelahnya. Instead of kita pakai array, kita pakai numbers biasa aja. Bisa pakai int32, int64. Intinya numbers biasa. Jadi cuma satu angka ya. Kalau array kan ada multiple. Ada multiple. Kalau ini cuma satu.
tapi kita mainin. Jadi awalnya kan 0 ya. Ini angka 0 lah. Dalam binary kayak gini. Terus kita ingin nge-mark kota pertama sudah pernah divisit. Jadi kita ambil dari kanan ya, 0, 1. Sudah pernah divisit berarti akan kita flip, akan kita turn on menjadi 1. Kemudian pernah visit kota kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kotanya dari 0 atau dari 1 ya? Ya, dari 0 lah anggapnya. Dan seterusnya lah. Ini berarti kota ke-6 sudah divisit, dan seterusnya. Berarti kan di sini kita nggak pakai array. Kita cuma pakai satu numbers aja buat merepresentasikan ini. Kalau ingin ngecek apakah kota ke-1 udah divisit apa enggak, again, kita tadi sudah belajar ya. Ada bisa cek bitnya nyala apa enggak, ya berarti tinggal lakuin yang tadi gitu. Terus kalau pengen ngeset kota ke ini, belum pernah divisit, ya udah pakai yang turning off. Kalau pengen pernah divisit ya pakai turning on, pakai logic yang tadi. Menariknya, karena ya, jadi untuk ngecek apakah visited, kita pakai tadi ya, apakah on apa enggak gitu, tinggal di end kan. Menariknya, memory usage-nya itu jadi kecil. Karena ya punya pakai satu number saja. Ini 28 bits. 28 bytes. Sebelumnya 1000 bytes. Operator ini itu sama dengan operasi. Jadi kalau ada 2 ini, ya ini sama dengan 2 or 3. Nggak boleh juga sih. Ini ya. Terus 6-nya sebelumnya 2. Ini sama dengan 6 sama dengan 6 or 3. Berarti itu sama dengan 6-nya dibikin binary, misalnya numbersnya 2 kan, jadi ini. Terus 3 jadikan binary. 1, 0, 1, 0, 1, 2. 3 binary. Kemudian dilakukan operasi OR. Hasilnya adalah 1, 1. Ya, ini shorthand aja. Nah, use case-nya apa? Use case-nya macam-macam. Ya, yang tadi bisa juga buat visited. Nanti kalau ngomongin DFS, BFS, kita ngomongin graph gitu, ada banyak kotak atau papan catur atau apapun lah ya. Kita pengen ngecek apakah sudah visit apa enggak, bisa pakai ini. Kalau udah biasa pakai operasi ini, bisa lebih kerasa simple daripada kita harus pakai pakai boolean array. Use case-nya ini real bisa dipakai ya. Misalnya mau ada feature toggle. Feature toggle itu apa? Feature toggle banyak diimplementasikan di even kayak di Google gitu, katanya kalau bikin fitur harus pakai feature toggle. Misalnya kita rilis feature baru gitu ya buat nambah bookmark. Nah, opsi satu adalah kita bikin fiturnya, kemudian benar-benar dites, benar-benar diyakini itu nggak ada bug dan lain-lain, nggak ada impact ke feature lainnya dan seterusnya. Terus kemudian kita rilis. Nah, kalau pakai feature toggle bisa kita rilis aja, tapi defaultnya mati. Logiknya tuh simpel gini sih. Jadi misalnya kita punya metode namanya render gitu ya. Terus kita ingin nge-render apa ya? Uh, Asumsi bisa render HTML langsung gitu. Terus di sini ada bookmark. Nah, bookmark ini kalau ada feature toggle bisa kita cek if bookmark is on, maka render bookmark, else render nothing. Dengan cara ini kita bisa runtime ngubah features-nya nyala apa enggak. Jadi yaudah kita rilis aja, feature flag-nya mati. Nanti ketika sudah ready, kita nyalain feature flag-nya. Tanpa harus rilis lagi, tanpa harus deployment. Ternyata ada bug. Ya udah kalau ada bug, tinggal dimatiin feature toggle-nya.
Jadi ini kan biasanya gini, FF feature flag, tinggal matiin aja feature flagnya. Ada yang lain ya selain feature flag, ada juga namanya A/B testing. Jadi ini bisa kita rilis tapi cuma ke sekian percentage of user. Katakan cuma 5% user gitu dapat ini, sisanya dapat yang ini. Itu juga bisa. Nah, untuk feature flag ya bisa aja kita bikin boolean of ini kan. Array of boolean gitu. Ini tuh artinya feature ke X nyala, artinya feature ke sini mati gitu. Tapi bisa juga pakai kan intinya bit doang kan, nyala atau mati. Ya, untuk nyalain tadi kita udah belajar gimana nyalain bit. Untuk matiin kita juga udah belajar gimana matiin. Untuk ngecek apakah nyala apa enggak, juga kita sudah belajar apakah bitnya nyala apa enggak. Jadi ini sama kayak persis di atas. Dan kita abstrak itu menjadi sebuah kelas, sehingga ya sebagai pemakai sebenarnya cukup simpel ya. Kita pengen nyalain feature pertama gitu. Ya udah gini aja. Terus pengen ngecek apakah fitur pertama nyala apa enggak. Tinggal begini. Dan seterusnya. Ya. Dan kelebihannya, ini cuma butuh satu numbers aja kan. Kalau kita nggak tahu itu, nanti di tabel kita bisa jadi kalau nggak efisien, kita akan bikin tabel yang bentuknya semacam ini. Tapi kayaknya nggak ada yang lakuin ya. Kita akan banyak kolom gitu. Terus di masing-masing kolom itu, ini ada namanya is bookmark on. Terus ada kolom lain is apa add to cart on dan seterusnya. Tapi dengan cara ini sebenarnya kita cukup butuh satu kolom feature flag gitu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Pasti udah tahu ya chmod ya. Tapi nggak tahu nggak chmod 755 itu apa? Apa itu 755? Bisa lihat di sini. Chmod tuh buat ganti permission, file permission kalau di Unix. Nah, 755 itu sebenarnya dari sini sih. Ini ini kan ada owner, group sama other ya. Misalnya kita ingin membuat other itu bisa baca filenya. Berarti kita nyalain kan. Nah, ini sebenarnya cuma apa namanya? Bit aja. Ini artinya bit ke 0, 1, 2. Bit kedua itu nyala. Kalau bit kedua itu nyala, maka akan 4. Jadi, mana tadi? Bit kedua nyala kan? Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini angka 4. Terus kalau kita ingin nyalain si others itu bisa write. Write itu di sini posisinya. Ini kayak feature flag tadi ya. Ini mirip kayak feature flag. Feature write-nya pengen di on kan ya. Berarti ini akan jadi 1. Ini adalah angka 6. 006. Ini buat grup, ini dia 4 itu buat yang ini sih. Buat yang ini, 0 itu buat yang ini. Kalau nyala semua ya berarti 7. Karena 111 itu kan 7. Ya. Oke. Terus, oh iya buat database benar sih. Dari Mas Jauhar Arifin. Uh, Misalnya kita ingin ya depends on use case ya. Misalnya kita ingin nge-query apakah uh, add to cart-nya on dan is bookmark-nya on apa enggak. Kalau pakai multiple column gini, kita bisa pakai database index. Biar database engine yang akan nge-query itu. Cuma kalau kita pakai bitmas, masukin sini, kan nggak bisa ke index ya, ini ya. Jadi nggak bisa pakai database indexnya. Ini menarik, all subsets. Mungkin banyak yang belum tahu. Uh, Problemnya ini sih, kita punya nama orang, Agus Budi.
sama C, C, C. Dan yang cewek siapa? Cantik. Namanya ini. Terus kita ingin eh, mereka bikin grup belajar, terserah size-nya berapa. Terus kita ingin tahu kombinasinya apa aja. Yang pertama tentunya kosong, tidak ada siapapun di situ, empty. Yang kedua Agus sendirian. Terus bisa juga Budi sendirian. Terus cantik sendirian. Terus, tapi bisa juga Agus pengen kelompokkan sama Budi. Bisa juga Agus pengen kelompokkan sama cantik. Bisa juga Budi sama cantik. Atau bisa juga mereka semua satu kelompok. Kayak gini. Nah, gimana cara dapetin uh, semua kombinasi ini nih? Kalau ya ini agak susah ya. Ada yang mau nebak nggak? Pakai rekursif bisa. Tapi kalau iya, dulu saya bikinnya pakai rekursif. Jadi rekursif depth-nya bisa macam-macam. Tapi sebenarnya ada yang lebih simpel yaitu pakai bitmask. Perhatikan di sini. Ini kita counting aja ya. Jadi kita counting aja 0, ini kan angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita perhatikan, katakan kita kasih label nih, A, B, C. Jadi ini Agus, Budi, Chandra. 00 ini artinya Agus, Budi, sama Chandra, maksudnya nggak ada siapapun di situ, karena mati semua kan, off. Kalau nyala 1, ini berarti Chandra doang. Ini berarti Budi doang. Ini Budi dan Chandra, ini Agus doang. Ini Agus sama Chandra, Agus Budi Chandra. Dapat persis kayak yang tadi ya. Simply cuma counting dari angka 0 sampai angka 7. Terus kita cek mana yang nyala. Nah, ya udah gitu aja. Kalau kita pengen bikin code-nya, kita looping aja. Tapi emang banyak operasi di sini. Tapi ini sebenarnya cuma yang kita pelajari tadi sih. Ini buat ngecek apakah bit ke J itu nyala apa enggak. Outputnya akan dapat nih. A, B, C, A, B, A, B, C. Kenapa sampai 7? Tergantung kalau ada 3 orang, ya berarti kan sampai gimana? Kalau 3 orang, berarti sampai kalau ada 3 A, B, C, berarti kan kita pengen sampai ada 111 kan? Berarti sampai ke sebelum 100. 100 itu adalah 1 digeser ke kiri sebanyak 1, 2, 3. Jadi looping sampai sebelum ini. Nah, 3 itu apa? 3 itu jumlah orang di sini. Makanya di sini loopingnya adalah sampai len groupsnya. Ini ada 3 orang, berarti 1 digeser ke kiri 3 kali. Tapi kalau di Python, lens itu kan nggak include ini kan. Jadi sampai sebelum ini, berarti cuma sampai ini. Kalau ada 10 orang, ya udah berarti kita looping sampai sebelum ini. Begitu. Ya ini ya straightforward harusnya. Mungkin nggak usah dibahas yang ini. Contoh lain buat ini, catur. Kita punya papan catur. Catur itu apa sih? Chess. Kita punya papan catur, terus kita ingin meletakkan ruk itu apa? Ruk Benteng. benteng. Kita ingin naruh benteng di sini. Benteng apa? Gila ya benteng. Kita ingin naruh benteng, tapi nggak ingin bentengnya bisa saling makan satu sama lain. Nanti ada equine juga, ratu. Tapi yang lebih simpel pakai benteng dulu. Berarti kan ini taruh sini nih bentengnya ya. Terus benteng berikutnya, kalau di sini nggak bisa karena makan sama ini. Di sini juga nggak bisa makan. Di sini bisa. Oke. Benteng berikutnya di sini bisa,
sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa. Jadi ini salah satu solusi yang valid. Tapi kan nggak cuma ini kan. Bisa jadi ini letaknya di sini tukeran, ini di sini. Ini boleh. Atau mungkin ini di sini, ini di sini, ini di sini. Bisa juga. Nah, kita pengen cari tahu ada berapa kombinasi itu. Nah, papan catur ini kalau mau direpresentasikan bisa pakai boolean ini kan. Jadi dua dimensi, kalau ini ke 2, 3 ini true, maka dua ini apa ya? Kolom misalnya. 0, 1, 2, terus row-nya 3, 0, 1, 2, 3, berarti itu kondisinya gini. Ada loop yang menempati di posisi row 2, kolom 2, row 3. Tapi bisa juga kita bikin pakai bitmas. Ini bitnya. Jadi kalau 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti ini cuma butuh 8 bit ya. 8 bit bisa pakai byte harusnya. Ini juga sama. Nah, ketika ada loop yang menempati kolom ini, berarti kita harus nyalain ini satu. Terus ada loop lagi yang menempati di sini. Di sini misalnya. Maka ini nyalain satu. Ini juga sama yang kolom nih. Berarti ini satu, ini 0, ini satu, ini 0 semua. Nah, berarti kan loop nggak boleh saling makan kan? Kalau kita nggak pakai ini, kalau pengen ngecek apakah valid apa nggak boardnya, kalau kita masih pakai boolean array gitu ya. Ini kok ini sih? Enggak, ini. Jadi kita perlu looping untuk masing-masing kolom, cek apakah ada yang menempati kolom itu apa enggak. Terus kita looping juga untuk masing-masing row, cek apakah itu nyala apa enggak, apakah booleannya itu true apa enggak. Maka kita perlu melakukan ini. Ini salah, bukan ON square. ON. Ya. Nah, tapi bisa juga ya udah pakai bitmap aja. Tadi kita udah belajar operasi bit kan. Kalau mengecek apakah ini ada loop di kolom ini, ya udah pakai tadi. Tinggal digeser, di n kan akan dapat. Ini juga bisa dapat. Nah, ya. Jadi is validnya tinggal pakai ini. Ini udah belajar tadi ya. Di n kan aja buat ngecek apakah on apa enggak. Terus ya kalau udah divisit tinggal dinyalain. Ini buat nyalain kan tadi pakai or. Complete solutionnya agak ya rekursif. Dan di sini saya bikin optimal cuma pakai satu aja. Detailnya mungkin nggak usah dibahas. Ya intinya ya ada segini kemungkinannya. Sebenarnya cuma kita rekursif gini. Kita nggak anggap, kita cuma pakai satu aja. Kita abaikan yang ini. Kita cuma pakai yang ini. Awalnya semuanya 0 kan. Oke, terus kita taruh untuk di sini. Habis itu, kenapa saya nggak pakai yang kolom ini? Karena obvious gitu. Kita setelah di sini kan kita nggak mungkin lanjut di kolom yang sama kan. Nggak mungkin naruh queen di sini. Pasti akan lanjut yang ke berikutnya kan. Jadi makanya nggak perlu ini. Jadi looping aja dari ya kolomnya dari 0 sampai n-1. Terus buat masing-masing itu kita cek apakah si ininya tuh on apa enggak. Kalau on berarti nggak bisa taruh di sini kan. Maka taruh di bawahnya. Kita coba taruh di sini. Kemudian rekursif lagi. Di rekursif berikutnya, saya pakai rekursif enggak ya? Iya, pakai rekursif. Di rekursif berikutnya, saya naikin. Ini agak kebalik sih. Tapi ya, idenya sama aja. Saya naikin, kita ngecek ke kolom berikutnya. Terus di sini ya kita bisa nyoba di sini,
nyoba di sini, dan seterusnya. Detailnya mungkin nanti di materi rekursif ya. Tapi intinya, ya ketika kita visit, kita juga ngemak ini satu, ini satu. Contoh lainnya add queen. Cuma saya nggak kasih contohnya. Idenya sama. Kalau queen kan bedanya nggak boleh kayak gini kan. Diagonal bisa saling makan. Berarti kita perlu ngecek juga dong diagonalnya. Gimana caranya? Bisa pakai cara tadi. Kita looping aja tuh semuanya. Cek buat masing-masing diagonal. Apakah ada yang menepati apa enggak. Cuma itu nggak efisien. Cara yang efisien, kita bikin lagi bitmap. Kalau tadi kan ini buat row. Yang di atas tadi buat kolom. Buat diagonal juga bisa. Agak main geometrik dikit. Kita ambil kayak gini. Terus kita ambil kayak gini. Ini juga sama. Terus ini menjadi bitnya. Ini artinya di diagonal ini udah ada yang nempatin. Gimana cara dapat ini ya? Uh, ini kan 0,0. Yang ini 1,1. Yang ini 2,2. Terus yang ini 1,0. Ini 1,0. Ini 1. Ini 2, kita mau row dulu atau ini dulu ya? Row dulu aja deh. Ini 0,1. Maka ini 1,2. 1,2 dan seterusnya. Nah, kita pingin ini semua ke map ke bit yang sama. Caranya main ini semua gimana? Ini 00, 11, 22. Kalau kolom kan jelas ya tadi. Ini kolom ke 1. Ini row ke 0. Ini row ke 1 gitu. Cuma kalau kita pengen bilang ini diagonal ke berapa nih gitu. Ada yang mau nebak gak? Ini diagonal ke berapa nih? Ini diagonal ke 0. Caranya adalah dikurangin aja nih. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 2, 0 kan. Kalau ini diagonal ke minus 1. Karena dikurangin nih. 0 min 1. Ini min 1, ini juga min 1. Coba satu lagi. Di sini. Ini 1,0. Ini 2,1. 1 kurangi 0, 1. 2 kurangi 1, 1. Ya, sama. Ini diagonal tuh sama. Sama juga nanti diagonal yang satunya ya. Diagonal yang ini. Cuma itu ditambahin. Ya, bisa dicoba sendiri. Intinya kita punya bit buat nge-map diagonalnya apakah udah ada yang isi apa belum. Terus logiknya sisanya sama dengan add looks. Cuma ya kita nggak ngecek kolom doang, tapi juga kita ngecek diagonalnya. Oke, bitmap sampai sini. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Boleh. Jarang dipakai sih. Cuma kalau ada use case-nya menarik dipakai. Oke, masuk ke Q. Q itu straightforward sih sebenarnya. Q itu kayak kayak array tapi Vivo yang dia ya first in first out kayak antrian lah. Antrian orang kan ya kalau di Indonesia sih bisa bisa random ya, bisa tiba-tiba masuk ke depan ya. Eh, tapi antrian kan harusnya lurus ya. Harusnya pertama datang dia akan pertama keluar. Dia belakangan datang ya dia akan di belakang. Sama aja ini sebenarnya gitu doang. Ada dua operasi NQ sama DQ. NQ itu buat masukin. Masukin berarti dia akan masuk di belakang nih. Ini data yang baru. Sorry. Salah nih. Ya, ya. Ya, data yang baru di sini ya.
Kalau DQ, dia ngeluarin yang paling depan. Jadi headnya ini antrian ini depan, ini belakang, yang depan akan hilang. Terus headnya pindah ke berikutnya. Jadi size-nya berkurang ya, dari 11 menjadi 10. Satu lagi pick itu buat ngintip paling depan. Jadi cuma ya antrian kita cuma pengen tahu yang paling depan siapa, tapi yang paling depan nggak dipanggil buat maju. Cuma ngintip doang. Jadi operasinya cuma ini. Biasanya kalau di textbooks akan pakai link list. Ada dua pointer, satu ngarah ke headnya, satu ngarah ke tailnya. Kemudian ketika ada NQ, maka maka tailnya akan geser lah ke sini. Terus data barunya akan di sini gitu. Terus yang ini akan dikasih pointing ke tail yang baru. Ketika DQ, headnya akan dipindah ke yang berikutnya. Cuma pada kenyataannya nggak pakai link list karena link list itu nggak ya ada beberapa kelemahan ya. Pertama, ketika kita bikin link list, kita ada overhead. Overheadnya buat nyimpen pointer ke berikutnya kan. Ini overhead. Buat masing-masing node, buat masing-masing elemen, buat masing-masing numbers, berarti kita perlu ada pointer ini. Ini juga sama pointer. Ada overhead itu. Terus kemudian, karena ini lokasinya bisa beda di memori, ini bisa nggak cache friendly. Ini bisa beda-beda tempatnya di memori. Lompat-lompat. Beda dengan array. Array kan bisa satu tempat kan. Ketika kita nge-load, ketika baca disk itu kan kita bacanya blok ya. Jadi bisa di-load bersamaan satu blok. Cuma kalau lokasinya beda-beda, misalnya blok di disknya itu di kayak gini, atau belakang gimana caranya? Bring send to back. Terus ini di blok lain, ya otomatis akan lebih banyak I/O di situ. Tadi lihat-lihat di dalamnya sebenarnya kayak Python itu gimana sih bikin bikin queue, terus Rust itu gimana, Java itu gimana. Paling nggak ada tiga opsi. Yang pertama pakai link list. Terus ada juga yang pakai kombinasi antara link list dengan array. Contohnya di Python. Jadi, oh ya ini kelemahan yang tadi ya. Kelemahan link list sudah kita bahas. Kalau di Python kayak gini, link list of block of fixed size. Saya belum lihat sendiri sih, cuma tanya ChatGPT jawabannya kayak gitu. Mudah-mudahan benar ya. Logikanya adalah, jadi nggak semuanya link list, tapi sebagian diimplementasikan pakai array. Jadi ini biarkan array aja. Ini array biasa, jadi bisa pakai satu blok. Tapi ketika penuh, maka dia baru akan membuat link list. Jadi kayak gini. Gitu. Ini headnya, ini tailnya. Ada juga yang pakai circular buffer array. Oh ya, kenapa nggak pakai array biasa? Karena misalnya ini array ya. Ini array biasa. Kemudian kan ada operasi DQ sama NQ. Ketika NQ ya dia akan nambah di belakang. Nggak masalah. Gitu. Tapi ketika ada operasi DQ yang semula di sini, berarti kan akan dikeluarin, ini akan pointing ke berikutnya kan. Headnya akan yang berikutnya. Jadi si orang ini udah selesai antri, selesai, kemudian ininya akan ke berikutnya. Cuma kalau ini kita pakai array, berarti array elemen ke 0 akan kosong, nggak dipakai. Lanjut lagi nih DQ ke sini. DQ lagi, DQ lagi. Terus ini wasted dong, nggak kepake. Nah, supaya tetap kepake, bisa pakai circular array. Jadi, idenya adalah ketika ini array-nya kayak circular gitu. Ini array biasa sih. Tapi anggap ini dia muter. Dia muter, muter. Ini nggak apa-apa, lanjut aja terus gitu. Lanjut, 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 lanjut. Ketika udah sampai ini akhir dari array-nya, dia simply balik lagi ke 0 gitu. Jadi bisa reuse.
implementasinya cukup simpel sebenarnya. Cukup ya cek aja kalau mentok dia akan balik ke indeks ke 0. Jadi sama kita bikin pointer untuk ngecek ini pointer depannya apa, headnya sama pointer belakangnya sama pointer depannya. Terus kita ngecek aja kalau dia udah mentok, udah selesai sampai ke sini, kita balik lagi ke 0. Ya. Ini contoh pakai circular array, hasilnya kayak gini ya. Ini NQ 1422 masuk ke Q, kita DQ, berarti akan dapat 14 sama 22. 14 dulu, kemudian 22. Kita NQ 1 sampai 4, ini masuk. Kemudian masukin lagi 5, masih bisa masuk, tapi ketika 6 masuk, Q-nya full. Kalau Q-nya full, ya dia harus dibikin array baru, di copy ke tempat yang baru, tapi array size-nya lebih gede. Biasanya dibikin 2 kali lebih gede gitu. Jadi, ya next time dia ngisi nggak akan penuh gitu. Hanya ketika sudah ngisi banyak, nanti akan penuh lagi, akan bikin lebih gede lagi, dimindahin lagi ke tempat yang lebih gede. Ya ini detailnya. Kompleksitinya O1 semua ya, untuk NQ, DQ, sama peak. Jadi cepat. Dan ini ada nilai plusnya dibandingin pakai array, yaitu by design nggak dibolehkan random access ya. Nggak boleh kayak tiba-tiba nambah di tengah-tengah nih, atau ngubah nilai di tengah-tengah. Jadi ada abstraksi seperti itu, sehingga kita yakin bahwa ya ini cuma boleh diubah via NQ, DQ, sama peak. Nah, peak nggak ngubah sih, cuma 2 ini. Use case-nya apa? Banyak sebenarnya. Hampir, kalau pernah megang backend, pasti akan berurusan sama Q. Contoh yang bagus dari ini ya, dokumentasinya RabbitMQ. Dia ngasih contoh beberapa patterns. Mungkin kita bahas satu-satu. Yang pertama, work queue. Jadi ada job, terus job itu ingin banyak orang yang bisa ngerjain. Jadi ini C1, C2 itu refer to queue yang sama. Jadi mereka bisa DQ. Dan kalau itemnya sudah di DQ oleh C1, maka nggak bisa diambil oleh C2. Contoh use case-nya, kita ingin nge-blast email nih. Nah, kebetulan kita punya multiple email provider. Ini pakai provider A, provider B. Dan kita nggak ingin kalau dikirim via dua-duanya kan. Otherwise akan spamming. Nah, ini bisa pakai ini. Jadi masukin ke queue aja. Ini emailnya masukin ke queue. Kemudian ada dua job yang akan baca dari queue-nya. Dan ketika udah dibaca oleh si job A, ya dia nggak akan dibaca oleh job B. Contoh lain, pattern worker. Misalnya kita ingin nge-compres image misalnya. Berarti kan opsi pertama adalah dibikin asynchronous. User upload image-nya, kemudian di API backend-nya akan resize itu, blocking, nunggu, kemudian setelah selesai baru balik ke depan. Cuma itu nggak scalable kan? Nggak scalable. Dan user experience-nya juga jelek, dia akan blocking. Nah, itu bisa dibikin pakai worker. Jadi, ini dia akan masukin detail soal image-nya, lokasinya, terus dikompres dengan rasio berapa. Kemudian ada worker, jadi ini bisa proses atau thread, atau bahkan VM sendiri gitu ya, beda virtual machine, yang dia akan consume ini dan akan melakukan proses resize-nya di background. Kelebihannya adalah ini elastic. Jadi kalau misalnya nggak banyak isi queue-nya, ya udah worker-nya cuma satu aja. Tapi kalau ini happen to be tiba-tiba spike nih, banyak banget yang upload, terus kita pengen prosesnya bisa lebih cepat. Nah, itu simple, tinggal banyakin aja worker-nya. Tinggal banyakin aja, bisa jadi 100 worker, dia akan rebutan, cepet-cepetan, bisa melakukan ya 100 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Karena kan, ya ini kan, ya ada 100 gitu. Ini sangat berguna. Ya, itu contoh satu, pattern pertama. Pattern berikutnya PubSub. Jadi, ini beda ya sama yang ini. Kalau PubSub, kita publish ke satu tempat, tapi yang consume bisa multiple. Jadi nggak rebut-rebutan. Ini ada 2 queue. Contoh misalnya sama, kita punya campaign, tapi
campaign-nya itu pengen bisa dikirim ke push notification sama di email. Opsi pertama adalah ya udah di endpoint-nya itu dia akan nembak ke push notif service, nembak juga ke email service, kedua-duanya. Cuma latensinya jadi 2 kali kan, harus nunggu masing-masing. Belum lagi kalau nambah lagi nih, bukan cuma push notif email, ada lagi yang lain, SMS dan lain-lain, WhatsApp gitu. Jadi akan nambah code-nya. Opsi lain, masukin ke queue, jadi cukup di publish satu, tapi subscribers-nya ada multiple. Nah, data yang di sini sama. Ini queue buat yang email, ini queue buat push notif. Speed-nya bisa beda-beda, tapi ketika publish ya kedua tempat aja gitu. Terus subscribers-nya bisa macam bisa banyak juga ya. Misalnya email ini ada email A, B, C juga bisa. Ini contohnya. Contoh lain buat buffering. Ya ini straightforward ya, cuma satu queue gitu. Tapi kalau nggak ada queue ini, katakan ini front end, ini back end. Dia nembak aja ke back end-nya, biasanya oke gitu. Cuma tiba-tiba traffic-nya naik nih, tinggi banget. Terus ini back end-nya nggak scalable. Kalau itu yang happen, maka si back end-nya akan mati, kebanyakan traffic. Nah, opsinya bisa pakai buffer. Jadi, request-nya ini masukin ke queue dulu. Jadi ini throughput-nya bisa tinggi, ini bisa katakan 10K RPS gitu. Cuma backend-nya nggak siap dengan 10K RPS. Kalau langsung dikasih ke backend, akan mati nih backend-nya. Nah, dengan dimasukin ke queue, ini boleh 10K RPS. Ini 10 RPS juga nggak apa-apa. Dia akan consume dikit-dikit gitu. Ini ya berguna. Ya kenapa nggak di-scale aja kalau gitu? Kenapa harus pakai buffer? Kenapa nggak di-scale aja banyakin? Kadang nggak seindah itu dunia. Bisa jadi ini third party gitu ya. Kita nggak punya kontrol di situ. Terus kalau kita nembak cepet, kita akan ya third party akan mati. Kalau third party mati, kita juga akan mati gitu. Atau mungkin ada rate limitnya di situ. Ya. Tapi patternnya straightforward ya. Ya, biasanya kita nggak implement sendiri. Banyak solusi-solusi yang udah ada, misalnya kayak Kafka, RabbitMQ, Redis. Redis juga bisa buat kayak gini. Dan lain-lain lah. Ada ZeroMQ, banyak, banyak. Dan ini nggak happen di satu komputer ya pada kenyataannya. Ini udah bisa nih kayak VM A, ini VM B, VM C gitu. Queue-nya dibikin global. Bukan in memory di satu komputer. Contoh lain, batch insert. Kadang kan ada ya insert, misalnya kayak user register gitu. Ketika user register, backend akan nembak ke database, akan insert. Tapi ya itu mungkin ide ya. Tapi ada case-case lain yang mana sebenarnya bisa eventual konsistensi, bisa nanti aja insertnya. Nah, kalau ada case kayak gitu, bisa dikumpulin dulu aja ke queue. Mungkin bisa kayak gini ya. Jadi ada ada job, instead of langsung insert ke database, masukin aja ke queue banyak. Nanti ada worker yang akan baca dari queue itu, tapi dia akan ngumpulin dulu gitu. Baca 10, kemudian 10 itu akan di batch insert ke database. Nah, biasanya orang database lebih senang kalau pakai batch insert ya, asalkan batch-nya nggak kegedean. Di Python ada dua cara, pakai queue sama pakai dequeue. Kalau queue ini thread safe, tapi lebih lambat. Kalau yang dequeue nggak thread safe. Kalau aplikasi kita nggak main multi-threading, ya nggak apa-apa pakai dequeue aja. Oke, ini metode queue. Ada pertanyaan? Tambahan? Silakan. Kalau thread safe itu artinya ini. Ini queue. Kalau pernah bikin aplikasi yang multi-threading ya, berarti bisa ada multiple thread. Multiple thread itu bisa rebutan. Jadi misalnya kita ingin DQ gitu. DQ itu kan sebenarnya internally ada multiple proses kan. Dapetin dulu headnya apa, kemudian dikeluarin headnya itu. Jadi cari head, kemudian remove head. Nah ini kalau jalan multiple thread, ini thread A, thread 1, ini thread 2,
thread itu kayak proses lah ya, tapi beda. Bisa gitu, thread 1 pertama dapat nih headnya, headnya ini kan. Terus thread 2 kan jalan bersamaan tuh. Bayangkan ada 2 orang gitu, mereka kerja bersamaan. Dia dapat headnya ini kan. Nah, kemudian thread 1 remove headnya. Thread 2 juga remove headnya. Nggak tahu ini apakah error atau enggak ya, tapi poinnya adalah head yang didapat oleh thread 2 sama thread 1 sama. Katakan ini angka 1 gitu. Berarti si thread 1 akan proses 1, thread 2 itu akan proses 1 juga. Padahal angka 1 itu harusnya cuma diproses oleh salah satu dari mereka. Ini yang disebut sebagai thread safe. Kalau nggak thread safe ya bisa happen nih, ke consume 2 kali. Atau mungkin ada yang hilang gitu, bisa jadi. Ya, kalau thread safe biasanya dipasang lock dan lain-lain lah, supaya cuma salah satu yang bisa, ya supaya aman. Oke, lanjut dulu, stack. Stack nggak banyak konsep barunya, karena sama aja kayak queue, cuma kebalikan, dia LIFO, jadi last in, first out. Gampangnya kayak tumpukan buku, kita tumpuk-tumpuk-tumpuk. Kalau numpuk buku yang baru pasti di paling atas. Kalau pengen ngambil, tentunya bukan buku yang bawah ya, tapi buku yang paling atas. Atau tumpukan jemuran kalau nggak pernah ya tumpukan jemuran di lemari gitu kan. Kita ngambil yang baju atas aja. Sebenarnya itu nggak efisien sih. I mean, oke, kita pakai baju nih. Baju kita mungkin ada 100 misalnya ya. Terus kita cuci bajunya. Kita pakai sehari ambil dari atas kan. Ambil dari atas itu berarti pop ya. Kita pop gitu. Katakan setiap hari kita ganti. Sementara baju kita ada 100. Berarti yang kepake cuma seminggu kan 7 kan. Terus kita cuci nih. Ketika selesai cuci, kita jemur, kita lipat, kita masukin lagi. Masukinnya kan di atas ya, pakai pakai push kan. Berarti 7 baju tadi akan numpuk ke atas lagi. Terus kita pengen pakai bajunya. Otomatis yang diambil yang atas kan. Berarti out of 100 baju yang kita pakai cuma 7. 93 baju nggak kita pakai. Jadi sebenarnya lemari pakaian itu nggak bagus data structure-nya. Harusnya pakai queue kan. Bikin lemari yang konsep queue, ngambil dari bawah kan susah ya tapi ya. Atau dimiringin sebenarnya. Dimiringin. Ngambilnya dari kiri sama kanan. Kalau ngambil dari bawah, kalau udah nikah itu bisa jadi konflik. Nanti kalau berantakan, istri marah tuh. Oke. Helpful implementation. Di Python ada 2 sama, satu thread safe, satunya enggak. Use case-nya apa? Sebenarnya function, ketika kita manggil function, itu udah pakai stack. Jadi low levelnya kayak gini sebenarnya. Ya, dulu kayak gini ya, nggak tahu sekarang masih nggak ya. Ketika saya belajar computer architecture, itu masih kayak gini. Jadi ketika kita manggil sebuah function, katakan kita ada di main method ya. Main method itu kan punya variable, local variable. Itu disimpan di stack. Kemudian kita manggil function lain. Nah, ketika manggil function lain, ada argumen, terus function lain itu juga punya local variable. Nah, info-info ini, jadi argumennya, local variable-nya, itu akan disimpan di stack. Sama ini ya, ada base pointer. Lupa apa. Contohnya ini ya, jadi main, terus manggil method lain, foo, manggil bar, ketika bar selesai, ini akan dikeluarkan dari stack. Ini mirip banget sama tumpukan pakaian, tumpukan cucian, dan lain-lain. Dan di masing-masing ini nggak cuma nama functionnya, tapi ada ini semua tadi. Argumennya disimpan, terus local variable-nya disimpan. Itu juga yang explain kenapa ketika kita keluar dari function bar, terus masuk ke function foo itu masih punya informasi soal local variable-nya, parameternya, itu masih ada kan? Walaupun kita sudah pernah keluar dari foo dan masuk ke bar. Ini nggak hilang, karena info-info tadi masih disimpan di stack semua. Ini juga explain Stack Overflow itu apa sih? Gitu. Stack Overflow happen ketika kita manggil function yang banyak. Misalnya rekursive tapi nggak ada base condition-nya, berarti kan akan numpuk-numpuk terus, stack-nya penuh. Ya. Ya, ada lagi sih, selain stack ada heap juga ya. Ya, cuma nggak kita bahas. Jadi kalau kita pakai function, sebenarnya kita udah pakai stack.
Contoh penggunaannya apa? Buat balikin string. Ini nggak penting sih. Tapi ketika kita mau balikin string, kita baca satu-satu. Hello gitu. Terus dapat kata H, kita masukin ke stack. Dapat E, masukin stack. L, masukin stack. L, stack. O, stack. Terus ya udah, ketika pingin dibalik ya udah tinggal di pop aja. O, L, L, E, H. Gitu doang. Code-nya kayak gini, masukin stack, keluarin dari stack, pop, maka kebalik nih. Ya cuma nggak gitu penting karena ya biasanya udah punya dot lead first atau dan sejenisnya. Contoh lain buat palindrome checker. Ini banyak dipakai di tes-tes interview ya kayaknya. Ya, untuk tes interview mungkin sering dapat nih kayak kita punya sebuah palindrome itu adalah sebuah kata yang ketika dibalik sama nggak dibalik itu sama. Kayak gini. Ini kan dibaca dari depan, ada scar, dibaca dari belakang juga ada scar. Contoh lain, bahasa Indonesia apa ya? Ya, kasut rusak, malam, radar, ini semua palindrome. Cara ngeceknya gimana? Sebenarnya paling simpel di reverse aja sih. Di reverse terus dibalikin sama apa enggak. Kalau sama berarti palindrome. Atau bisa juga pakai stack. Tapi ya sebenarnya di sini juga sama aja nih kayak reverse aja kan sebenarnya. Atau ini juga banyak masuk nih. Ini soal company saya dulu. Buat ngecek apakah parentesisnya balance apa enggak. Kalau coding kan sering ya, kalau nggak balance kan akan error ya. Ini contohnya balance, ini balance juga, ini ada dibuka, ditutup. Memang yang ini nggak langsung ditutup, tapi nanti ditutupnya di sini. Kalau ini nggak balance karena nggak ada penutupnya. Atau contoh yang nggak balance lagi, ketika ada kayak kayak ya kayak gini kebanyakan nutupnya itu juga nggak balance. Gimana caranya? Bisa pakai Q sebenarnya. Uh, Intinya adalah ketika dapat ini warnanya ini banget ya. Oke. Ketika dapat ini, maka kita masukin ke Q. Jadi Q kebanyakan ya, tiga aja deh. Masuk ke Q, sorry bukan Q, stack. Masuk ke stack. Nah, ketika dapat tutup, kita keluarin dari stacknya. Kan udah ketemu pasangannya kan tadi. Ini ditutup, berarti pasangan ini dikeluarin, di pop. Terus dapat buka lagi. Ya udah masukin ke stack. Terus dapat tutup. Keluarin. Dapat tutup lagi, keluarin. Dapat tutup lagi, atau dapat buka lagi, maka tambah lagi bukanya. Terus dapat tutup 2 kali, maka dikeluarin, kosong. Nah, katakan ini nutupnya cuma 1 ya, berarti kan masih kayak gini nih. Nah, kita tinggal cek aja apakah di akhir eksekusi masih ada sisa apa nggak di stacknya. Kalau masih ada sisa berarti ya nggak matching dong, ada ini belum ditutup gitu. Nah, tapi kalau udah ditutup, berarti kan udah habis nih, nggak ada. Berarti sudah matching. Atau contoh lainnya, masalahnya adalah ketika nutupnya kebanyakan nih. Nah, ini juga error, karena ketika pop, jadi tinggal cek aja ketika pop apakah nggak bisa pop apa nggak. Kalau nggak bisa berarti nggak ada matchingnya, nggak ada yang buka, nggak ada pasangan buka. Cuma ini nggak penting. Kenapa? Karena ada solusi lain yang lebih simpel. Ada yang mau nebak nggak? Yang nggak pakai stack. Gimana caranya? Boleh komen? Ya, pakai counter. Ya, hitung aja sih. Dibukanya berapa? Ketika ketemu dibuka, counternya dinaikin. Terus ketika ketemu ditutup, counternya dikurangin. Kalau counternya sampai negatif,
berarti kebanyakan nutupnya. Sama kalau di akhir counter yang bukan 0, berarti belum ada penutupnya. Ya, bisa pakai counter. Jauh lebih jauh lebih memori efisien ya. Cuma gimana kalau parentesisnya bisa kayak gini, multiple type. Bisa ada kayak gini. Nah, kalau kayak gini, perlu pakai stack. Jadi, idenya adalah ketika gini, masukin ke stack. Masukin stack. Masukin stack. Nah, ketika ada pasangan yang menutup, katakan ini gitu. Ya, dia akan pop dari stacknya. Dan dicek apakah itu pasangannya apa bukan. Penutupnya kan ini gitu. Kita cek ini pasangannya bukan. Kalau pasangannya, berarti boleh di pop. Tapi kalau ini happen to be kayak gini, bukan pasangannya, ya berarti apa? Berarti salah ini. Sesimpel itu. Kalau dibikin lebih kompleks, ya ini berarti bisa ini. Ketika ini, berarti ini pasangannya dibuang. Terus ada kayak gini misalnya. Ya udah, berarti akan numpuk ini, multiple. Ditutup pakai ini, nggak boleh karena bukan pasangannya. Berarti harus ini. Sisanya sama dengan tadi. Itu valid ketika pop bisa, dan ketika di akhir kosong. Ya, ini buat ngecek pasangannya bisa pakai hashmap ya, lebih simpel nih. Kita bikin pasangannya, terus ngeceknya juga bisa O1. Kalau nggak pakai hashmap kan, berarti mungkin pakai if else kan. If ini maka cari else pasangannya. If ini apakah pasangannya ini atau bukan gitu-gitu. Ini juga menarik, undo mechanism. Ketika kita bikin program bisa undo, kita ngetik nih, terus bisa Ctrl Z. Atau mungkin bukan Ctrl Z, kita backspace. Ini simulasinya, ABC, kemudian ya kita print ABC, terus kemudian ada backspace nih. Dia akan menghapus C. Tapi gimana cara menghapus C? Idenya simple, ABC ini masukin ke stack aja. A, B, C. Ketika ketemu backspace, ya kita hapus aja dari kita lakukan pop aja. Ini backspace ya. Kalau undo juga bisa, cuma isinya mungkin komen gitu ya. Ada yang pernah dengar ini nggak? Lupa namanya comment pattern atau apa ya? Di sini ada metode namanya execute. Terus di sini bisa juga metode namanya undo. Nah, di execute itu ya buat execute, undo itu buat ngetik undo. Kalau pakai comment, yang dimasukin ke queue adalah comment object. Misalnya apa? Ini ada fungsinya lah ya. Lambda, ya ada dua function. Untuk execute apa? Untuk undo apa? Atau bahkan bukan kayak gini sih. Misalnya ini kayak komennya itu adalah, jadi kita bikin subclass dari komen itu, dan masing-masing subclass kan harus implement execute sama undo kan. Contoh komennya adalah apa? Type. Komennya adalah send balance, send money gitu. Berarti execute-nya adalah untuk ngirim uangnya, undo-nya buat minta dibalikin uangnya. Entah bisa apa nggak tahu. Ya, itu. Contoh lain recursive. Ini juga pakai stack. Kenapa stack ya tadi? Karena implementasinya ya kayak gini. Kayak gini. Ini pakai stack. Terus kalau kita nggak suka recursive, kita ingin bikin itu jadi stack, apakah bisa? Harusnya bisa ya. Cuma jadi ribet. Contoh ini. Buat hitung Fibonacci. Ini kan recursive di sini. Recursive itu berarti di sini ketika manggil ini di compiler level dia akan menyimpan semua argumennya n ini ke stack. Terus kita nyimpan juga local variable kalau ada ke stack. Kemudian masuk ke function ini. Ini juga sama, ini nyimpan juga. Berarti kalau mau kita implement pakai stack bisa juga sebenarnya. Ini nggak ada recursive-nya, tapi pakai stack. Terus instead of recursive di sini, ya kita masukin ke stack aja semacam parameternya.
Ya lebih ribet sih. Dan nggak gitu penting juga. Tapi intinya bisa. Dan ya sebenarnya ini bukan yang efisien ya, karena dia nggak pakai DP, nggak nggak ada memoization, nggak ada dynamic programming, jadi dia akan ngulang perhitungannya. Kalau hitung Fibonacci ke 50 dengan cara ini, pasti akan time limit, akan lama banget. Ini contoh yang stack. Sebenarnya masih ada contoh lain ya, tapi agak nyambung ke graph. Sementara kita belum bahas graph, jadi nanti. Waktunya tinggal dikit banget. Overview dikit aja soal tree. Ini akan dilanjutin minggu depan berarti. Uh, tree itu, dan ini belum selesai juga bikinnya. Tree itu kelihatannya kayak serem, tapi sebenarnya banyak banyak kita pakai gitu. Pertama dari representasinya. Ini akan saya ulang minggu depan. Yang pertama, yang umum diajarin di kuliah kan bikin gini kan. Ada children, ada value, terus cara bikinnya bisa kayak gini. Terus nanti ketika di print ya akan jadi nested kayak gini. Jadi ini kayak ya bikin kelas yang ada jadi listnya ini adalah list of node kan. Jadi kayak recursive data structure. Gimana cara bikin di Python? Kayaknya harus gini. Tapi ada juga cara lain, yaitu pakai hashmap. Ini bisa lebih simpel dari di atas. Uh, ya, bikin hashmap aja. Key-nya adalah parent-nya, value-nya adalah child-nya. Kayak gini. Ini parent-nya 1, dia punya child 2, 3, 4. Ini juga, sorry, child-nya itu jadikan list ya, jadikan array. Key-nya adalah 1 angka. Tapi kedengeran. Sorry, di-mute dulu. Boleh. Ya. Ya. Nah, use case-nya apa? Directory itu kan sebenarnya tree juga. Kita punya, ini parent-nya, ini child-nya. Ini parent, ini child. Ini bisa pakai hashmap tadi tuh. Ini key-nya, value-nya ketika dimasukin kita cek apakah kita masukin aja sebagai array di situ. Ini hasilnya kayak gini. Jadi ya cukup straightforward ya pakai hashmap sebenarnya. Ini parent-nya, ini child-nya. Ini parent, ini child. Atau HTML. HTML kan juga sama, tree sebenarnya. Nah, bisa juga bikin kayak gini ya. Sebenarnya kalau pakai React, itu kan juga sebenarnya kayak gini juga kan. Cuma ya ada JSX-nya, jadi jadi lebih friendly lah. Tapi kalau nggak ada JSX, sebenarnya juga bisa bikin kayak gini. Ini kan sama aja kayak kalau pakai JSX. Sebenarnya kan ya nanti jadi HTML, terus head, title, sama aja. Ini juga tree. Contoh di sini saya bikin tree. Jadi ada value-nya, ada children-nya banyak. Terus bikin metode string. Ini toString. Di toString-nya itu diubah semuanya menjadi ya kita pengen bikin HTML formatnya lah. Nah ini kalau pengen di-convert jadi HTML, bisa jadi HTML. Karena ya HTML tree. Nah, tree traversal belum dibahas. Akan ada di sini. Nah, ini nanti akan nyambung sama materi berikutnya. Akan nyambung sama compiler. Jadi nanti ada yang namanya AST. Bukan ini. Abstract Syntax Tree. Jadi, ketika kita nge-pause bahasa pemrograman, itu sebenarnya akan dibikin sebagai tree. Contoh ini nih. Ada code kayak gini, A tambah B, di assign ke X, itu jadi kayak gini nih. X sama dengan A plus B. Setelah itu lanjut, ada while loop, ini juga sama. Ini while, ini condition checkingnya di sini. Terus ada block bagian bawah itu dikelompokkan menjadi satu node, block, terus di dalamnya ada multiple lah. Kalau pakai Golang, mereka punya IST package, menarik sih. Ini built-in, jadi dia bisa nge-pause Golang code, terus dapat IST-nya. Dengan bikin IST ini, implikasinya banyak sih. Misalnya kita ingin analisa code kita, apakah
ya kalau gue bilang mungkin standar ya. Apakah sesuai convention apa enggak? Misalnya conventionnya kita nggak pingin bikin ada term dari condition. Somehow uh, tim kita nggak suka ada kayak gini. Terus ini 4, 5. Pinginnya tim kita conventionnya harus kayak gini misalnya. Kalau di Golang nggak bisa sih. Golang, ya Golang menariknya dia mengurangi debat-debat soal itu. Tapi misalnya kita pengen ubah ya, pengen analisa code kita, terus pengen ngecek ada kayak gini, dan untuk semua kayak gini, pengen kita ubah jadi kayak gini, itu bisa banget pakai di pass aja AST-nya, kemudian diubah. Bisa. Um, ya, kalau pernah pakai Ruby, dulu ada yang namanya Robocop ya. Ruby. Ini static code analyzer, tapi menarik karena dia bisa auto fix. Jadi, misal di Ruby itu ada yang namanya unless. Unless login. Ruby itu gimana ya? Pakai enggak lupa. Terus do something lah. Terus ada orang yang bikin pakai if. Nah, if not itu sama dengan unless sih sebenarnya. Nah, di Robocop itu bisa kalau kita bikin rules bahwa nggak boleh pakai if not, dia akan nge-replace dengan unless. Itu bisa otomatis otomatis. Ya, mungkin itu yes, mungkin itu sampai sekarang. Tree ini menarik, banyak banget aplikasinya. Nggak mesti binary tree ya. Kan ini bukan binary tree nih, anaknya ada 3. Terus database itu juga pakai bit tree. Banyak banyak variasinya. Uh, ini buat database mereka pakai kayak gini. Ada juga bypass tree. Terus ada juga yang bikin balance tree. Jadi tree itu kelemahannya, even binary tree biasa itu kelemahannya kalau nggak balance. Kalau nggak balance itu sama aja kayak linked list sih, akan ke kanan terus gitu kan. Nah kayak gini nih, ini nggak efisien. Nah problemnya adalah gimana supaya tree-nya itu bisa balance. Nah itu banyak tuh teman-temannya. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Happy weekend.